Menurut gua sekarang ini udah jauh lebih gampang, lebih convenient buat nge-build sebuah model yang bisa nge-solve a very complex computer vision task gitu. Actually conventional computer vision itu tuh sangat rumit gitu. Itu cukup susah. Jadi ImageNet ini adalah sebuah dataset. Jadi dia ada sekitar jutaan foto yang arguably high quality dataset yang dia punya lebih dari 1000 different objects. Objek yang ada di dunia nyata. Pada waktu itu kira-kira 10 tahun yang lalu, trennya di computer vision itu masih kayak researcher itu fokus come up dengan better algorithm. Sebenarnya selain algoritma, dataset itu tuh penting banget. Dan pada saat itu belum ada dataset yang bisa nge-capture yang paling representatif dalam hal nge-capture semua objek-objek yang ada di dunia ini. Let's say kita mau ngedetect ada kucing apa enggak di sebuah foto gitu ya. Tapi datasetnya kita itu tuh terbatas banget, kita hanya punya 10 foto. Let's say kalian mau bikin manual feature extraction gitu ya. Tapi foto yang kalian lihat itu hanya 10. Tapi bayangin kalau kita ada 1.000.000 foto kucing. Yang hopefully dia bisa nge-capture semua variasi dari foto kucing di dunia nyata gitu. Nah, inilah konsep transfer learning itu. Transfer learning sendiri di math dan di machine learning itu sebenarnya udah cukup well known gitu. Tapi kalau di computer vision, bayangin aja karena kita handcrafted rule sebelumnya kan ya, itu agak nggak visible gitu. Jadi orang-orang argue bahwa ImageNet task dan dataset ini adalah momen yang nge-kick off transfer learning era di computer vision. Bayangin lu lagi ngerjain sesuatu, knowledge yang lu dapetin dari ngerjain sesuatu ini, lu pakai buat ngerjain problem lain yang mirip. Yaudah, itu transfer learning. Oke, yang namanya training itu kan, atau learning di machine learning itu kan kita nge-optimize sebuah loss function ya. Ketika kita ada sebuah learning task di ImageNet misalnya, kita optimize loss functionnya. Setelah kita tahu, oke, kayaknya dia udah generalize well gitu, kita bisa either, satu, kita nge-freeze weight-nya. Karena kan learning di machine learning itu kan belajar parameter kan. Transfer learning itu konkretnya, kita punya parameter yang udah kita learn gitu ya. Terus kita pakai parameter itu buat task lain, misalkan photo classification. Model yang udah di-train orang dan kita tinggal pakai, itu namanya pre-train model. Jadi sekarang ini tuh udah banyak banget pre-train model di GitHub. Di GitHub-nya TensorFlow buat object detection itu banyak banget. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah riset, another breakthrough actually, yang berhasil nge-visualize apa sih sebenarnya yang dipelajari oleh tiap-tiap layer di hidden layer ini. Jadi ternyata layer-layer awal itu dia belajar tentang low level feature. Kayak misalkan tepi, edges, line, texture gitu ya. Terus semakin dalam dia belajar feature yang makin kompleks tapi cukup spesifik. Kalau kita ngasih inputnya itu foto-foto hewan, foto-foto kucing, feature spesifiknya itu mungkin shape, bentuk-bentuk kepala atau mata kayak gitu ya. Actually feature di computer vision itu tuh nature-nya itu tuh agak homogeneous. Mungkin beberapa task spesifik itu ada shape, ada part dan lain-lain segala macam. Tapi di NLP actually agak susah. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu, sebenarnya kalau gue bilang NLP task itu tuh anggap aja kayak sesimpel sentiment analysis. Itu salah satu well-known NLP task, kayak given sentence, kita mau tahu oh ini positif apa negatif gitu. Tapi sebenarnya ada banyak task lain, misalnya question and answering. Question answering ini misalkan kayak reading comprehension gitu. Jadi kayak given sebuah artikel, terus nanti AI-nya atau modelnya belajar tentang artikel ini, terus kita bisa pertanyaan yang jawabannya ada di artikel ini gitu. Sederhananya kayak gini. Dia coba predik kata-kata selanjutnya yang likelihood yang paling cocok itu tuh apa ya gitu. Given sequence of sentence gitu, sequence of words gitu. Contohnya kayak hari ini sangat titik-titik sekali. Dia akan coba predik likelihood kata-kata cerah dan enak itu tuh bedanya apa? Apakah hari ini sangat enak sekali atau hari ini sangat cerah sekali gitu. Terus yang kedua, tadi kan gue bilang ImageNet nge-enable deep learning model kita buat belajar feature, dan feature-feature ini tuh yang kita transfer sort of ya, kayak ditransfer buat task yang lain gitu. Jadi kan kalau kita ngomongin bahasa, fitur bahasa itu adalah arti kata itu apa,
kita bisa nge-capture strukturnya apa enggak, grammarnya seperti apa, ada hubungan antara satu kata sama kata lain enggak gitu. Atau kita bisa dapatin konteks enggak. Konteks itu misalkan gini, tahu itu apa ya? Tahu itu apa? Mungkin teman-teman mikir tahu ya makanan gitu. Sekarang gua kasih, tapi sentence-nya itu gini, si Inge sok tahu gitu. Berarti tahu itu apa? Dia bukan makanan kan? Berarti itu berarti verb kan? Kayak gitu. Apakah apakah feature-feature ini transferable? Sebenarnya ini research question yang pertama banget gitu. Gimana caranya kita ngerepresentasikan sebuah kata, sebuah kalimat dalam bentuk angka, tapi artinya nggak hilang gitu. Idenya adalah kita pengen ada sebuah vektor di mana ketika kita bilang oke, kata happy, vektornya apa? Dia akan kasih kita angka-angka random kayak gini. Salah satu fokus research awal-awal di NLP, dan gara-gara pengertian terhadap vector embedding, word embedding inilah yang akhirnya orang-orang jadi tahu, oh ternyata transfer learning itu juga possible di NLP. iPhone soft cover Ori, terus Ori, iPhone X, soft case Ori. Nah, sebenarnya search ranking, search system yang bagus itu hasil dari dua query itu harusnya mirip gitu. Sekarang gimana caranya kita ngubah dua kalimat ini ke bentuk vektor? Cara paling simpelnya adalah kita create yang namanya one hot encoding. One hot encoding ini sederhananya anggap aja kita punya sebuah vektor di mana ukurannya itu sama dengan jumlah kata yang unik yang ada di sentence kita. Ini gara-gara kalimat kita cuma ada dua kalimat, kata-kata yang uniknya itu cuma ada 6. Case, cover, iPhone, iPhone X, Ori, soft. Caranya kita convert aja ini ke one hot encoding. One hot encoding itu artinya value-nya 1 atau 0. 1 kalau dia berasosiasi sama kata yang lagi dia tunjuk saat itu. Kalau back of words itu mirip banget. Bedanya cuman instead of 1 dan 0, value-nya itu adalah frekuensinya dia. Ini kan ini 2. 2 ini ada di kolom 2 terakhir. Berarti kata-kata Ori. Di sentence 2 itu Ori muncul 2 kali. Nah, makanya dia 2. Tapi kenapa ini 0 gara-gara kata-kata cover dan iPhone dia nggak muncul di sentence 2. Kayak gitu. Jadi ini another form of representasi dari teks gitu. Cuman untuk teks transfer learning tadi di NLP ini nggak cukup karena ada 2 major drawbacks, ada 2 critical issue. Yang pertama adalah one hot encoding dan back of words dia nggak nge-capture similarity antar word. Dia hanya benar-benar akan bilang 2 kata itu atau 2 sentence itu mirip kalau banyak yang overlap gitu. Jadi kalau misalnya ya, kayak tadi iPhone sama iPhone X dia akan anggap itu beda gitu, karena dia nggak overlap. Si back of words itu tadi dia nggak bisa nge-capture urutan dari kalimat itu. Nah, sebenarnya urutan itu sangat penting dalam teks gitu. Kayak gue bilang tadi, kalau misalnya misalnya kayak gue bilang gini, semalam gue minum XYZ gitu. Kalian mungkin nggak tahu XYZ itu apa, tapi karena gue bilang itu minum, berarti ini sesuatu yang bisa dikonsumkan. Word to fact ini disebut juga neural word embedding. Kenapa neural word embedding? Karena dia ditrain pakai neural network, dia menghasilkan word embedding. Cara kerjanya word to fact ini ada 2 algoritma. Algoritma yang pertama disebut continuous back of words. Algoritma yang predik kira-kira apa ya target wordnya kalau konteksnya ini, gitu. Nah, algoritma yang kedua skip gram itu kebalikannya. Kata-kata yang nemenin dia itu apa ya gitu. Contohnya gini. Kalimatnya, Inge suka sekali makan titik-titik goreng. Nah, katakanlah kita punya beberapa potensial target words. Misalnya tahu dan sepatu gitu ya. Tahu dan sepatu. Terus konteks window-nya kita set 1. Jadi konteks window-nya itu tuh kita ambil satu window, satu kata sebelum dan sesudah titik-titik ini. Berarti makan dan goreng. Nah, continuous back of words, simply dia hanya nge-optimize log likelihood dari probability aja lah, gampangannya kemungkinan dari kemungkinan skor dari kalau konteksnya itu makan dan goreng, mana yang lebih mungkin, tahu atau sepatu. Algoritma yang kedua itu skip gram, kebalikannya. Kalau misalnya kata targetnya itu tuh tahu, buat tahu dia itu mungkin konsepnya makanan atau konsepnya itu kata kerja, kita coba lihat likelihood kata makan itu likelihoodnya dia sebagai konteksnya tahu itu seberapa besar di kalimat kita. Kata goreng itu seberapa besar di kalimat kita, kayak gitu. Kenapa dia disebut embedding? Gara-gara sebenarnya kita punya vektor yang mana
low level information atau konsep itu tuh di-embed di situ. Contohnya itu kayak gini. Katakanlah kita cuma punya 6 vektor ya, 1 kali 6 vektor array gitu ya, ada 6 kolom. Sebenarnya angka-angka di dalam ini kita nggak tahu apa, ini meaningless. Tapi sebenarnya dia itu kayak konsep. Kata tahu gorengan enak somehow value-nya di kolom 1 dan kolom 2 ini di atas 0,5 positif, sementara kata paham ini minus. Ya kan? Nah, di kolom 3 dan kolom 4 kebalikannya tuh. Yang ini malah dia minus, yang ini dia positif. Jadi kalau kita observe manually, kita bisa bilang, oh berarti 2 kolom ini kayaknya ngomongin konsep makanan deh. Kenapa dia, setelah kita bisa visualize dia, kayak misalnya pakai tes nih gitu ya, kita bisa visualize baru kita tahu, oh ini makanan, karena dia deketan tahu gorengan enak gitu. Jadi inilah output dari si word to fact. Ada salah satu side effect yang bahkan autornya baru sadar ketika dia udah nge-build si neural word embedding ini, yaitu kalian pasti sering lihat contoh-contoh king minus queen plus itu sama dengan woman gitu ya. Sebenarnya kenapa bisa kayak gitu? Gara-gara dia bisa nge-capture gender relationship, singular plural relationship. Ketika kata-kata woman dan man itu diproyeksikan direpresentasikan sebagai vektor, ternyata arah vektornya mereka itu sama. Size-nya, approximate size itu sama dengan kata-kata uncle dan aunt, king dan queen. Dan word to fact ini merupakan salah satu breakthrough di NLP. Kenapa? Karena gara-gara word to fact inilah orang-orang jadi di komunitas NLP itu sekarang jadi possible buat punya sebuah vektor yang dense, yang size-nya lebih kecil dari yang encoding tadi, dan dia bisa nge-capture semantic relationship. Dan gara-gara word to fact inilah orang-orang jadi mulai notice, mulai sadar, oh berarti bisa ya kita nge-build embedding di data yang lebih gede, terus kita pakai embedding ini buat jadi input buat data yang lain. Nah ini udah mirip banget ImageNet tadi kan ya. Tapi word to fact itu masih ada kekurangannya. Dan ada 2 kekurangan yang cukup major actually. Yang pertama adalah dia nggak bisa ngepredik atau ngasih embedding score buat kata-kata yang nggak ada di training data kita. Nah, problem ini disebut out of vocabulary. Tapi yang problem yang lebih major lagi adalah yang kedua. Karena word to fact itu hanya nge-map sebuah word itu ke single embedding. Harusnya satu kata itu bisa artinya macam-macam kan ya. Tapi idealnya kita pengen tahu di sentence dia suka makan tahu goreng dan dia tidak tahu, itu harusnya embeddingnya beda gitu. Kalau word to fact, kita kasih kata tahu, word to fact kasih kita embedding. Nah, word to fact ini itu sendiri itu udah dalam bentuk embedding, udah dalam bentuk vektor. Nah, si Elmo beda. Kita kasih dia sentence, si Elmo akan kasih embedding tiap sentence. Tapi ini gue emphasize cuma kata tahu doang, artinya ini embedding buat tahu. Tapi sebenarnya Elmo akan kasih 4 embedding, 1 buat saya, buat suka, buat makan, buat tahu. Nah, dan yang paling signifikan bedanya adalah ini bukan embedding, ini itu deep learning model. Ya, jadi kita nggak bisa ekstrak embeddingnya doang, terus kita pakai buat ngitung. Kalau kayak word to fact, glove gitu ya, kalian cukup ngetrain word to fact, glove, jadi itu udah dalam bentuk embedding, terus kita tinggal ngitung embedding score-nya si tahu. Tapi kalau si Elmo ini nggak bisa. Ini kayak kita beneran harus pakai the whole model buat bisa dapetin ini. Jadi si Elmo ini sebenarnya gini, dia ngetrain tasknya yang dia train itu sebenarnya language model. Jadi language model tadi kayak yang udah gue sebutin, dia ngepredik kata selanjutnya itu tuh apa, given sequence gitu ya. Tapi si Elmo ini pakai 2 tipe language model. Language model yang pertama disebut forward language model. Simpelnya, sederhananya gini, dia coba predik dari kiri ke kanan, dari kata awal sampai kata akhir. Kalau bahasanya bahasa Inggris ya, mungkin kalau bahasa yang dari kanan ke kiri, ya berarti dari kanan ke kiri duluan gitu. Language model yang kedua yang dia pakai, itu kebalikannya. Sederhananya, sentence-nya di reverse aja. Kemudian, embedding dari forward dan language itu dijadiin satu. Anyway, dia bisa dia akhirnya nge-concat hasil dari forward and backward language, dan ini yang jadi embeddingnya. Elmo inilah pre-train model pertama di NLP. Karena kalau kita mau pakai Elmo, kita harus pakai modelnya dia, kita harus pakai weight-nya dia, dan kita bisa pakai weight-nya dia untuk buat dapetin embedding vektornya kita gitu. Si Elmo ini adalah empirical proof yang nunjukin bahwa representasi dari language model itu bisa dipakai buat achieve state of the art result di
banyak NLP task. Itulah kenapa ilmu itu tuh penting banget gitu. Ilmu itu yang ngebuka, ngeinisiasi konsep pre-train model di apa, bukan konsep lah, kayak trennya lah, tren pre-train model di NLP. Language model task itulah task yang cukup representatif yang bisa nge-capture most of the linguistic features. Mungkin, atau dengan kata lain, mungkin language model itulah ekuivalennya ImageNet. Kemudian yang kedua adalah feature atau representation dari language model ini ternyata bisa ditransfer dan ditune buat nge-solve many NLP tasks. Hari ini kita ngomongin topik yang menarik banget soal embedding. Pertama soal image embedding dan yang kedua soal word embedding. Ini topik yang menarik banget buat gue dan juga gue yakin buat teman-teman semua yang ada di sini. Tadi antusiasnya lumayan juga dari audiensnya dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang dikasih itu mulai dari pertanyaan teknikal termasuk soft skill juga. Kesimpulan dari talk hari ini sebenarnya tentang gimana sih sebenarnya transfer learning itu di konteks NLP dan key issue yang bisa nge-enable transfer learning di NLP itu sendiri. Senang banget akhirnya bisa dapat kesempatan untuk bisa membagi ilmu dan juga bisa berjejaring dengan teman-teman yang ada di acara Tech Day hari ini.